Di tanah Jawa, pada abad ke-16, lahirlah seorang tokoh besar yang kelak mengubah arah sejarah kerajaan Islam di Jawa. Dialah Djoko Tingkir, sosok yang dikenal sebagai pendiri Kesultanan Pajang dan raja pertama dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Djoko Tingkir sebenarnya bernama Mas Karbet. Ia lahir di daerah Pengging sebagai putra dari tokoh terpandang bernama Ki Ageng Pengging, yang juga dikenal sebagai Kebo Kenongo. Namun masa kecil Mas Karbet tidaklah mudah. Ayahnya dihukum mati oleh penguasa Kesultanan Demak, dan tak lama kemudian ibunya pun wafat menjadi yatim piatu. Di usia muda, Mas Karbet kemudian diasuh oleh seorang perempuan bijaksana bernama Nyai Ageng Tingkir. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Ketika beranjak dewasa, Jaka Tingkir merantau ke Demak untuk mengabdikan diri kepada kerajaan. Ia dikenal sebagai pemuda yang kuat, berani, dan memiliki kesaktian. Konon, dalam salah satu kisah terkenal, ia mampu menaklukkan kerbau liar yang mengamuk di Sungai Bengawan. Keberanian dan kesetiaannya membuatnya dipercaya menjadi prajurit istana. Bahkan, ia kemudian diangkat menjadi pemimpin pasukan kerajaan dan dinikahkan dengan putri Raja Demak, Ratu Mas Cempaka, putri dari Sultan Trenggana. Namun setelah Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546, Kesultanan Demak dilanda perebutan kekuasaan. Konflik besar terjadi ketika Arya Penangsang membunuh pewaris tahta Sunan Prawoto. Dalam situasi yang penuh gejolak itu, Jaka Tingkir tampil sebagai tokoh penentu. Bersama para pengikutnya, ia berhasil menumpas Arya Penangsang dan mengakhiri konflik berdarah tersebut. Setelah peristiwa itu, pusat kekuasaan dipindahkan dari Demak ke Pajang. Di sanalah Jaka Tingkir naik tahta sebagai raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya, menjadikannya penguasa pertama Kesultanan Pajang. Di bawah kepemimpinannya, Pajang berkembang menjadi kerajaan yang berpengaruh di Jawa. Banyak wilayah seperti Madiun, Kediri, hingga sebagian Jawa Timur berada di bawah pengaruhnya. Namun perjalanan kekuasaan tidak selalu berjalan mulus. Menjelang akhir hidupnya, muncul kekuatan baru dari Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya, murid sekaligus anak angkatnya sendiri. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya wafat dan dimakamkan di daerah makam Sultan Hadiwijaya Gedongan. Meski masa kejayaan Pajang tidak berlangsung lama, nama Djoko Tingkir tetap dikenang sebagai tokoh penting yang menjembatani runtuhnya Demak dan lahirnya kekuatan baru di tanah Jawa. Sebuah kisah